Kekuatan orang Islam itu bukan hanya kekuatan ketika kita beribadah, tapi itu ada efeknya dengan batin kita. Dengan batin kita. Jadi kan kita sudah dengar sekitar tahun 2000 ada profesor di Jerman masuk Islam gara-gara meneliti kenapa harus rapat. Ya kan? Kenapa harus rapat? Setelah diteliti, ternyata rapatnya itu sah. Antara orang Islam dengan orang Islam yang sembahyang kakinya bersentuhan, itu masing-masing mengeluarkan ion negatif. Setelah diteliti secara ilmiah, mengeluarkan ion negatif masing-masing. Kemudian dengan dia bersentuhan dengan saudaranya, ion positifnya saudaranya diambil. Apalagi kalau di siang hari, orang capek. Jadi ternyata antara orang Islam dengan orang Islam, ketika dia berdiri salat bukan hanya melepaskan kewajiban ibadah, tetapi efeknya dengan lurusnya saf bukan hanya kerapiannya, bukan hanya kesolidan persatuan, tetapi ada efek batinnya. Ternyata bertukar positif negatifnya di antara orang yang salat itu, sehingga orang salat jadi segar. Jadi itulah kuasanya Tuhan, Allah yang lebih tahu daripada kita semua. Asbab ini prof masuk Islam hanya meneliti tentang saf saja. Ini luar biasa Islam. Kenapa disuruh rapat? Kemudian tutup lubang-lubang yang bisa mengganggu datangnya bisikan-bisikan setan. Dan Bapak bisa rasakan, kalau mau ada jaraknya 1 meter, kita ambillah 1 meter. Sama 1 meter, sini 1 meter, 1 meter, betul sangat berjamaah. Tapi kekompakan pikiran itu pasti tidak karu-karuan. 1 pasar, 1 kebun, 1 jam promosi nepakat, 1 gaji belum terima, 1 beras habis, pasti semua sampai ke sana. 1 belum ujian. Jadi ini membuat lebih luas setan lebih memungkinkan setan untuk mengganggu kita dalam beribadah. Tetapi kalau kita rapi lurus, apalagi kena dengan saudara, ini efeknya banyak. Orang-orang saleh yang ketemu. Jadi bisa jadi hayalan-hayalan itu jauh lebih sedikit. Yang mungkin mau khusus 100% tidak dapat. Tetapi hayalan-hayalan itu lebih sedikit, lebih minim, karena saf itu bagus, ada efeknya. Kemudian Anas Rasulullah khusus sufufakum wa qaribu bainaha. Nah ini yang tadi, luruskan saf, kemudian ratakan leher. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, inilah syaitana yadkhulu min khalalis ka'annaha al-hazab. Sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, bahwa aku melihat bisikan-bisikan setan itu masuk di sela-sela di mana saf itu banyak bolong-bolong, banyak lubang-lubangnya, ya kan? Seperti mana ka'annaha al-hazab, seperti mana kambing-kambing hitam yang kecil yang masuk di tiap-tiap lubang itu yang mengganggu. Itulah perbandingannya. Artinya apa? Dengan lubang-lubang salat itu Nabi seperti lihat itu ada kambing-kambing kecil yang berwarna hitam itu masuk di tiap-tiap lubang itu, mengganggu, menggoda manusia. Itu perbandingannya. Kalau saf itu terlalu banyak lubangnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah atummu saffal muqaddam summa allazi yalihi fama kana man naqsi falyakum fi saffil muakhir. Jadi kata Rasulullah, sempurnakan saf yang pertama, kemudian selanjutnya saf yang berikutnya. Kalau sudah full lagi saf yang berikutnya, kalau sudah penuh lagi saf yang berikutnya. Kalau ada yang kosong, ditutup, kata Nabi. Kalau ada yang kosong ditutup, kemudian kalau memang tidak bisa penuh, sisanya itu Nabi bilang di bagian belakang. Bisa kita paham. Sisanya di bagian belakang. Jadi maksudnya Rasul, ini saf pertama masih ada 2 orang bisa isi. Kita isi lagi di belakang. Di saf kedua, isi lagi saf ketiga. Jadi seharusnya kata Nabi kalau masih bisa masuk 1 orang. Setelah sudah penuh ini baru di belakang. Terus di belakang, terus di belakang.
Kalau ada tinggal 3, 4, berarti buat barisan yang paling di belakang. Jadi jangan buat barisan kalau belum perlu yang di depan. Jadi kembali lagi kontrolnya imam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf. Allah dan malaikatnya ini juga memberikan salawat rahmat kepada orang yang berada di sebelah kanan saf. Nah, jadi saudaraku yang berbahagia, dulu Nabi keluarkan hadis. Allah berikan rahmat salawat kepada yang saf pertama. Sahabat berbuka. Susah dapat yang saf pertama. Dulu, ya begitu. Setelah itu, bahkan di hari sahabat tarik menarik. Ada satu sahabat sementara transaksi onta dan dengar azan itu tidak ditangguhkan, tapi selesai salat. Dia transaksi ini kira-kira sudah mau dapat keuntungan, taruhlah untungnya 2 juta kalau kita sekarang. Jadi ini 2 juta dipending. Dia bilang, bos, karena ini sudah azan, kita stop dulu. Habis salat kita lanjut. Karena yang membeli juga orang bertakwa, jadi connect. Kan begitu kira-kira kan? Sama-sama orang bertakwa. Selesai. Gara-gara untuk cari saf pertama. Setelah sampai di masjid, sahabat ini sudah tidak dapat saf pertama. Tidak dapat. Bukan kecewa, dia merasa menyesal. Kenapa ada tadi tawar-menawar, ada khiyar tadi tawar-menawar. Coba tuh langsung saya tutup tadi, selesai. Dikodelah sahabat yang di depan. Bos, bukan. Sebentar anak mau dapat untung habis salat kira-kira 2 juta. Itu 2 juta ente ambil. Yang penting anak ente kasih anak saf pertama. Kira-kira ada begitu syarat. Nah, dia bilang saya sudah khiyar, tinggal akad. Ada onta mau dijual, sebentar saya dapat untung 2 juta. Bos, ente ambil itu, anak punya untung. Tapi kasih saya saf pertama. Ini sahabat satu jawab, ente tahu sudah datang pembeli sama saya mau untung tadi 4 juta. Saya langsung tutup, dia bilang. Saya datang kemari hanya cari ini saf yang pertama. Inilah keimanannya sahabat. Bisa kita paham ini Pak? Kira-kira ini. Jadi dia mau beli itu saf 2 juta, dia tidak tahu yang dapatkan saf ini sudah korban 4 juta. Dia batalkan perdagangannya untuk dapat saf yang pertama. Itulah sahabat Rasul. Nah, sehingga Nabi keluarkan ini hadis yang berikut. Bahwa Allah rahmati saf yang sebelah kanan. Akhirnya bukan hanya saf pertama di sebelah kanan, saf yang berikutnya yang di sebelah kanan yang penuh. Nah, yang sebelah kanan penuh, sebelah kiri tidak penuh lagi. Jadi itulah Rasul putar otak Nabi ketika mengeluarkan keutamaan, semua sahabat rebutan, kemudian dengan rebutan itu jadi masalah lagi. Saf sebelah kiri tidak terisi. Inilah sahabat, tidak terisi, pusing lagi Nabi. Maka Nabi keluarkan lagi, sempurnakan pelukan. Itulah sahabat. Jadi sampai tinggal begitu. Ya, kalau kita sekarang ada untuk 2 juta, kayak apa? Ending dulu. Selesaikan dulu ini untuk 2 juta. Jangan sampai habis salat tidak jadi dapat 2 juta kan? Orang berubah pikiran, dia beli di tempat lain. Karena memang perhitungan kita, matematika perdagangan. Ya kan begitu. Matematikanya sahabat bukan begitu. Matematikanya sahabat, jangan nanti saldo amal saya hanya berbeda 1 saf dengan ini sahabat, dia masuk surga lebih tinggi daripada saya. Itu pikirannya sahabat. Ya kan? Kalau kita kan beda pikiran kita. Biar surga paling belakang, yang penting masuk surga. Ya kan begitu. Padahal kata Nabi dalam hadis sahih bahwa orang di surga juga nanti ada menyesal. Ternyata masih ada menyesal. Menyesal bukan kenapa tidak masuk neraka, tidak. Kenapa surganya Fajar lebih tinggi daripada saya? Terakhir dibuka catatan rapor, hanya selisih 1 kali subhanallah saja. Doa itu yang bikin menyesal untuk surga nanti. Fajar lebih tinggi surganya dari saya, hanya selisih 1 kali subhanallah. Saya subhanallah 20, dia 21. Sembayangnya sama semua, puasanya sama, hanya subhanallah. Padahal tidak memakan waktu diucapkan itu 1 kalimat. Begitulah sahabat takut. Sahabat takut yang begini. Jadi dikeluarkan
dikeluarkan ini hadis 40 orang. Jadi sebelah kanan semua full, sebelah kiri kosong semua. Baru Nabi suruh luruskan. Jadi kalau di hari Jumat Aruha atau salat, kalau sudah habis saf pertama full, masih bisa dapat keutamaan, ambil yang sebelah kanan. Tapi tidak usah dikasih tahu dulu yang lain. Tapi kalau semua paham, semua mengaji, semua taklim, ya sudah. Tinggal siapa yang cepat, ya begitu. Siapa yang cepat. Hadis berikutnya an Barra bin radhiyallahu anhu, kunna idza sallaina halafa Rasulullah ahbabna an na'kuna an yaminihi. Ini juga. Kami kalau salat bersama Nabi, kami suka saf di sebelah kanan. Ya kan? Jadi ahbabna an nakuna an yaminihi, kami suka di sebelah kanan. Kenapa? Yukbilu alaina biwajhi. Jadi kalau Nabi habis salat, itu memang Nabi habis salat sambil zikir, Nabi balik putar sebelah kanan. Jadi mereka enak langsung lihat wajahnya Nabi. Itu sahabat bilang, kami suka memang saf di sebelah kanan. Karena Nabi biasanya habis salat balik. Dan di hadis lain, Nabi itu ada dua hadis sahih. Biasa di sebelah kanan Nabi balik, biasa juga dalam hadis yang lain Nabi di lurus posisi begini. Jadi mungkin Nabi sudah rasa-rasa nanti cemburu yang sebelah kiri, saya lurus lebih adil. Ya, jadi dua-dua bisa. Jadi imam boleh balik sebelah kanan, boleh lurus posisi. Kemudian fasami'tuhu yaqul, biasa Nabi kalau habis salat dia bangun, ini boleh kita amalkan doanya. Pendek, Rabbi qini azabaka yawma tab'asu. Jadi ya Allah, hindarkan aku dari azabmu nanti di hari berbangkit. Jadi doanya Nabi kalau habis doa, Nabi jadi imam, dia balik menghadap jemaah, Rabbi qini azabaka yawma tab'asu. Ya Allah, hindarkan aku azabmu nanti hari berbangkit. Boleh diamalkan doa bagus. Atau tajma'u ibadah atau yang An Abi Hurairah terakhir, kalau Rasulullah wasatul imama wasuddul khalal. Jadi kata Nabi, imam itu tempatkan posisinya di tengah. Wasuddul halal. Kemudian tutup sela-sela barisan, celah-celah barisan. Jadi posisi imam itu harus di tengah dari jemaah. Beda perempuan. Jadi perempuan boleh di tengah, kalau dia imam boleh juga dia lurus. Jadi kalau laki-laki jangan lurus, kecuali hanya satu makmumnya boleh dia lurus. Tapi kalau dalam posisi dua makmumnya harus posisi di tengah. Kalau perempuan yang jadi imam, dia posisi di tengah. Jadi sebelah kanan kiri dia di tengah. Lurus saja. Jadi biar tidak di depan. Oh, bagaimana bisa di depan? Boleh juga di depan. Jadi mungkin Bang Masbuk belum sempat kita bahas, kita pergi depan. Sab dulu. Ustaz angkat boleh? Sampai. Nah, ya. Lurus ya. Oke. Kita pakai pola satu. Jadi dari rangkuman hadis tadi kita buat pola-polanya ya. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kalau mau bagus bisa juga begitu. Jadi itu pundak rapat. Yang utama ini pundak. Jadi pola pertama ini boleh dipakai kalau mau sempurna. Tapi biasanya ini kan tidak mutlak ketika nanti gerakan sujud ruku akan bersamaan terus, ya kan? Tapi pola posisi berdiri pertama ini bisa dipakai. Ini Imam Ahmad bin Hanbal katakan ini yang terbaik. Imam Ahmad bin Hanbal ini yang terbaik bisa dipakai. Pola ini, ya kan? Kemudian sebenarnya intinya posisi berdirinya. Ini kaki jangan dicangkang sekali, itu seperti penjaga gawang nanti jadinya. Karena kita ini salah bukan jaga gawang, bukan kejar-kejaran kaki, paham ya? Nah, jadi ini boleh dipakai. Jadi kalau sama-sama paham, sebenarnya aman, tidak ada masalah.
Ini taklim, ini talim. Ya kan begitu. Sebelah taklim, sebelah talim, berarti aman posisi. Artinya tidak ada rasa tidak enak. Posisi begini bagus. Nah, kemudian yang kedua, ini rapat, itu tidak. Oke. Jadi ini kaki, ini kata Imam Syafi'i sama dengan kaki di bawah. Coba Ustaz angkat, sama. Cuma kasih merangkak, kasih panjang. Ini bukan begini posisi, bersedekap. Bukan yang begini yang diinginkan. Ini penjaga gawang jadinya. Saya kita paham. Apalagi nanti kalau dia mau kejar jari kakinya temannya. Ente kejar, ente mundur, ente kejar ya. Jangan sampai ini terjadi. Yang bahlul ini yang bekejar yang bahlul. Jadi bukan yang lari ini yang bahlul pertama. Ini bahlul sekali, ini bahlul sedikit. Ya kita hitung nilai poin-poinnya. Jadi kalau sudah begini posisi itu bukan ini yang dianjurkan. Jadi kata Nabi ini pundak dengan kaki sama ke bawah. Jadi ukurannya sama. Jadi jangan dia karena kita mau baku kejar kaki, coba baku kejar kaki. Ente juga. Ini tidak akan pernah ketemu kaki tapi pundak tidak. Maka ulama umat mazhab mengatakan yang paling utama kaki dengan pundak yang paling utama. Pundak yang paling utama daripada kaki. Yang paling utama sekali tentunya dua-dua bisa kena. Kalau dua-dua saling mengerti, sama ilmunya, jangan begitu. Tapi kalau tidak sama, minimal yang kedua, pundaknya ketemu, kakinya biar tidak ketemu. Maka di Imam Syafi'i, batas kaki itu kata Imam Syafi'i, empat jari. Boleh, renggang 4 jari. Boleh, renggang 4 jari itu boleh. Itu masih dibolehkan. Kayak renggang begini masih boleh. Apalagi kalau renggang ini pundaknya bisa ketemu. Jadi jauh lebih bagus juga. Tapi yang tidak boleh kejaran-kejaran kaki. Karena apa? Ini kaki, ujung kaki, tiap-tiap orang beda. Ada orang yang penyakit saraf, ini ujung kaki goyang-goyang terus. Ini yang di sebelah tidak suka geli. Ya kayak begitu tidak, ini normal, manusiawi. Kita cerita manusiawi. Begitulah hukum. Sehingga karena ini bisa terjadi berbeda, makanya Nabi tidak sampaikan bahwa saat ini syarat sahnya salah. Nabi tidak sampaikan demikian, tapi sempurnanya salah. Karena orang ada memang kakinya ini goyang-goyang terus ada itu. Dan kalau kita mau rapat itu tidak akan pernah nyaman kita 4 rakaat, bukan baca Al-Fatihah, sangka dulu sama dia kurang aja dan jadi pasti itu. Kan geli, ada kan posisi orang ada orang disentuh kakinya dia enak, tidak apa-apa aman. Tapi ada orang rasa geli, apalagi kalau orang yang di samping itu memang ada kan jari itu goyang-goyang terus juga. Ini tidak nyaman gitu. Nah, ini jadi kejar-kejaran tidak boleh. Jadi itu yang kedua, pundak rapat ini tidak. Itu yang kedua. Bisa dipakai pundak rapat ini tidak. Bisa dipakai ini pula. Nah, kemudian kalaupun pundaknya tidak rapat, ya minimal jangan sampai lewat dari 4 jari jarak. Ya kan? Nah, ini masih dimaafkan. Boleh. Oke? Yang penting jangan rapatnya kakinya terbuka. Jadi mau kejar rapat kaki terbuka. Nah, begini modelnya. Kalau sudah begini modelnya nanti, bahkan yang terbaik menurut ulama 4 mazhab sepakat, posisi berdiri itu terbawa terus sampai sujud. Kalau mampu, kalau sama-sama mengerti, itu asik. Kalau misalnya umpamanya, ya. Terus sujud, ya. Sujud. Kalau mampu pertahankan dia punya kuda-kuda rapat terus bagus terus sujud. Ini asik. Sampai berdiri kembali beginilah modelnya. Kalau mampu dipertahankan begini terus, kan begitu. Jadi kata Rasul, luruskan saf kalian, rapatkan kemudian lunakkan. Nah itu tadi, lunakkan. Ya kan begitu. Rapat, lurus, lunak. Bisa kita bahas. Itulah hebatnya Nabi. Kalau seandainya Nabi bilang rapat, lurus, tidak ada lunaknya, jadi robot kita, jadi kaki. Kenapa? Nabi suruh lunak supaya kita kasih kesempatan gerakan teman kita. Karena kalau tidak lunak, kita pakai yang tidak lunak, pak, ini kena muka, ini kena muka, pak, ya. Jadi kita sudah kayak robot. Begitu juga nanti sujud, kita ambil semua kan. Ini kena
muka, ini kena muka orang. Jadi tetap ada lunak sama dengan sah. Jadi kalaupun dia rapat berdiri, rapat dalam arti kata lunak, artinya sahabat tidak merasa digepek, tidak merasa tersiksa. Rizki, masuk. Jadi jangan gara-gara rapat lurus, gerakan nanti dekat. Nah, kalaupun bisa buat begini, silakan. Tetapi jangan nanti gerakannya ini terbatas. Ya kan, kesian saudara kita di samping. Nah, begitu juga coba ruku. Jadi rukunya kasih masuk ke dalam saja, nggak usah. Kalau dikasih keluar rukunya sudah mengganggu. Begitu juga sujudnya, dimasukkan saja sedikit ke dalam. Jadi tetap dia dalam keadaan rapat lurus tapi lunak. Jadi lunak itu ya artikan sendiri Pak. Artinya kasih kebebasan kanan kiri dikasih kebebasan. Jadi kurang lebih 3 cara itu bisa dibuat. Jadi cara pundak dengan kaki bisa ketemu, silahkan. Kemudian pundak yang ketemu silahkan. Atau ada jarak jangan lewat sampai 4 jari boleh bisa. Ya, jangan lewat sampai 4 jari. Karena kata Imam Syafi'i kalau masih 4 jari itu masih lurus masih rata. Masih lurus masih rata. Jadi jangan. Jadi kita bisa beradaptasi dengan teman kanan kiri. Itu intinya sah. Kita beradaptasi dengan kanan kiri. Kalau semua mengerti aman sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tapi jangan sampai yang terjadi kejar-kejaran. Nah, ini jadi repot. Jadi coba tulis ini bisa. Ente kejar. Ini sudah merancang ini. Nggak boleh begini. Yang dipegang ini sudah tidak bisa begini modelnya. Karena ini sudah jauh. Ini kalau posisi ruku sudah tidak sempurna sudutnya ke bawah, sudah merancang, ini tidak bisa. Jadi, kalau memang ada yang tidak mau disentuh, sudah batas itu saja. Ada orang yang mau disentuh, sudah sebatas itu. Tidak usah kita pergi kejar lagi. Ya kalau kita pergi kejar, dia tidak mau. Atau sebaliknya, itu yang mundur anda. Itu istirahat, mundur sama. Jangan, dia jadi tidak mudah. Di apa itu ya? Ini juga ada biasa. Karena ini taklimnya kaku, sana taklimnya kaku juga. Ya kan begitu. Yang dipegang pesantrennya fanatik, ya begitu kan? Yang bisa. Jadi, karena kalau di bahasa Imam Syafi'i tidak diajarkan ketemu jari. Karena Imam Syafi'i mengatakan bukan jari yang ketemu, tapi pundak yang harus ketemu. Jadi ente yang mundur. Kejar kakinya usah lama. Terus ente yang terus kejar. Kalau sudah begini nyala siksa ini orang didengar. Kan begitu. Ini baru sekali, ini baru setengah. Nah, tapi kalau angka yang dikejar, dia yang baru sekali. Yang jelas yang kejar kaki, kalau sudah berlebih, tidak usah dikejar lagi. Jalan terus boleh. Bisa kita pakai kira saat ini. Yang lurusnya mana ya? Ini atau tumit? Bapaknya? Yang dua bisa. Bisa coba ente rapatkan tumit boleh. Cari makanya kalau di mazhab Imam Malik dia tumit, coba tumit. Ya, tapi ada orang yang kalau sudah habis rakaat kedua, rakaat ketiga, ini orang susah di setel karena tidak dibaut kan? Bisa jadi nanti berubah. Ya, jadi kasih lunak artinya kalau memang bisa pas, kalau tidak. Karena ada juga orang model dari lahir jarinya terangkat yang ujung. Jadi kalau mau pakai ini dia selalu tipis kita punya jari. Ini paling susah itu. Ya kan? Jadi huru hara ini. Kan tidak mungkin mau diinjak jarinya kan. Tapi pernah juga saya terjadi Pak yang satu mungkin tidak suka fanatik pesantren. Dia injak kakinya yang tadinya kaki. Nah sudah, jadi uruskan dia. Ya injak lah kakinya. Jadi jangan seperti. Jadi kira-kira begini. Yang penting posisinya sudah bisa lurus. Dilihat nanti. Kalau lurus sekarang gampang karena sudah ada garis. Yang sudah ada garis jadi aman kan. Ya, tinggal satu. Ada lagi permasalahan sah, silakan. Badan, barakallah. Cuma sedikit sebentar. Biasa dalam sholat ada yang berdiri batal. Ya. Sementara sholat berjamaah ada yang berdiri batal. Dia keluar. Ya. Pada situasi seperti itu yang melakukan prioritas yang melakukan itu yang mana? Apakah yang di belakang atau di depan? Oh, iya. Apa yang kita lakukan itu? Kalau ada yang uzur di sana sebenarnya itu yang. Jadi kalau ada yang uzur di tengah jelas ini yang kemana? Ya kan? Jadi kan ada uzur. Jadi ini yang kemana? Yang di tengah ada uzur keluar.
Jadi yang sebelah kanan yang sorong kemari. Yang sorong kemari yang sebelah kanan. Nah, kalau dia posisi uzurnya yang di belakang sap sekali, ya enggak usah. Boleh diisi sama orang belakang, boleh juga dia kosong, enggak ada masalah. Karena orang di sap pertama tidak bertanggung jawab oleh yang di ujung, kecuali yang di tengah atau samping. Nah ini harus, kalau yang di sini yang uzur, berarti ini sorong kemari. Nah, begitu, yang di sini uzur, ini sorong kemari. Yang di ujung dengan ujung tidak ada masalah. Boleh yang di belakang maju, yang di belakang maju. Seperti mana kalau kita mau sempurnakan sap dalam salat. Rizki, tiga orang. Coba ambil posisi ujung kan. Rizki paling ujung sekali, ya, tiga.